Para sahabat, saya maupun para kepala desa sudah cukup lama ya. Lama bukan berarti bertahun-tahun, enggak. Ya ini beberapa bulan terakhir menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait dengan gugatan sejumlah 12 orang terhadap Undang-Undang Desa, khususnya pasal 39 tentang masa jabatan kepala desa. Yang 6 tahun kali 3, mereka mengusulkan menggugat supaya dirubah ya, jadi 5 kali 2 gitu. Saya sebenarnya sudah bicara juga di video saya sebelumnya yang bertitel Pemilihan Kepala Desa adalah Perebutan Kekuasaan. Saya kasih judul itu sebenarnya memberikan komentar terhadap gugatan 12 orang ini. Intinya begini, bahwa ini orang-orang ini ingin berkuasa menjadi kepala desa, tetapi meminta tolong pada Mahkamah Konstitusi. Pertama, mereka mengatakan bahwa hak konstitusional mereka dirugikan, dilanggar karena harus menunggu lama 6 tahun, seharusnya 5 tahun. 6 tahun kalau 6 kali 3 18 tahun. Artinya kalau orang-orang ini mau jadi kepala desa harus menunggu 18 tahun, itu terlalu lama, itu merugikan ya. Kemudian yang kedua, kalau kepala desa petahana itu tidak kompeten, tidak kapabel dan seterusnya, maka itu bisa menghambat kemajuan dan bahkan bisa korup, menyengsarakan rakyat gitu ya. Ini asumsi yang luar biasa, ini terlalu berani itu. Itu bukan argumen konstitusional gitu. Yang ketiga itu 6 kali 3 itu tidak rasional dan tidak konstitusional. Dan mereka membandingkan masa jabatan kepala desa itu dengan masa jabatan presiden. Kalau masa jabatan presiden dan wapres itu 5 kali 2, maka itu jabatan kepala desa juga 5 tahun kali 2. Nah ini kan yang ditunggu-tunggu ini, kepala desa ini. Kalau Mahkamah Konstitusi mengabulkan, ya berarti kan rontok ini 6 kali 3. Termasuk cita-cita atau perjuangan mereka 9 kali 3 itu akan gugur ya. Kecuali nanti kalau dibuat undang-undang baru yang tentu bisa juga seperti halnya ini ya, Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, lalu dibuat lagi oleh pemerintah dengan peraturan, dengan Perpu, lalu Perpu juga dibuat lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru gitu. Nah, saya kira kita sudah tahu hari ini 1 April Mahkamah Konstitusi itu menolak permohonan gugatan mereka. Ada argumen yang menarik bahwa ya saya tidak mempersoalkan beberapa orang penggugat yang tidak memiliki legal standing, kedudukan hukum, dan sejumlah orang yang diundang tapi tidak hadir gitu ya. Tapi intinya bahwa gugatan mereka itu tidak jelas dan tidak relevan untuk membandingkan masa jabatan kepala desa dengan masa jabatan presiden. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kebijakan ini menganut open legal policy ya, kebijakan hukum yang terbuka. Artinya bahwa karena presiden dan wakil presiden itu pemegang tunggal kekuasaan pemerintah negara, maka diatur dalam konstitusi. Jadi dasarnya untuk pembatasan kekuasaan presiden dan wakil presiden, yaitu 5 tahun kali 2. Sedangkan jabatan-jabatan publik yang lain itu tidak diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik itu menteri,
kemudian DPR gitu ya. Bahkan DPR itu bisa sampai berkali-kali, tidak dibatasi 5 kali sekian. Meskipun masa jabatannya 5 tahun ya, tapi dalam periodenya gitu ya tidak hanya 2 tahun, bisa tidak hanya 2 kali, tetapi bisa 3 kali, bisa 4 kali dan seterusnya. Demikian juga dengan jabatan kepala lembaga tinggi negara, termasuk tentu ketua Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Demikian juga dengan kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota. Itu sangat tergantung pada pembuat undang-undang, yaitu pada undang-undang yang mengatur tentang objek itu. Misalnya undang-undang MK ya tentu juga mengatur masa jabatan dan periode hakim konstitusi. Undang-undang tentang MD3 juga mengatur tentang masa jabatan dan periode wakil rakyat. Undang-undang tentang pemilihan kepala daerah tentu juga mengatur masa jabatan dan periode mereka. Artinya, kalau undang-undang itu mengatakan bahwa masa jabatan gubernur, bupati, wali kota itu 6 kali 3 seperti kepala desa, itu juga boleh. Itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Begitu ya, dan apalagi ini desa. Jadi desa ini 6 kali 3 itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Apalagi ini ya, Mahkamah Konstitusi juga melihat pengalaman sebelumnya, pengaturan sebelumnya mulai dari Undang-Undang 5 tahun 79 sampai Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 itu kan berbeda-beda. Jadi artinya ini kita pandang juga sebagai jurisprudensi. Dulu nomor 5 tahun 79 itu masa jabatannya 8 tahun bisa kali 2. Terus kemudian undang-undang sebelumnya, sebelum Undang-Undang 6 tahun 2014, kita mengenal Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, itu 6 kali 2. Jadi 6 kali 3 ini adalah keputusan pembuat undang-undang yang itu sesuai dengan prinsip open legal policy yang ditekankan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan apalagi soal itu yang terkait dengan open legal policy itu juga dinamika masyarakat gitu ya. Apalagi di desa juga punya pengalaman yang panjang sesuai dengan adat istiadat dinamika masyarakat, sehingga penalarannya kalau nanti suatu saat itu ada tuntutan, ada dinamika dari masyarakat supaya masa jabatan kepala desa itu dibuat 5 kali 2 ya di satu sisi, atau 9 kali 3 itu sama sekali tidak bertentangan dengan konstitusi. Jadi itu sangat tergantung pada undang-undang yang dibentuk, yang dibuat oleh pembuat undang-undang, dan juga disesuaikan dengan dinamika tuntutan atau aspirasi dari masyarakat. Nah, oleh karena itu nanti ini ya teman-teman ini yang menggugat ini ya nanti ketika misalnya undang-undang desa itu mau direvisi, ya silakan menggalang kekuatan untuk mengusulkan 5 kali 2. Lawan itu ya, kalau ada usulan 9 kali 3 atau 9 tanpa periode misalnya, ya dilawan. Jadi silakan, ini nanti ranahnya bukan pada judicial review di Mahkamah Konstitusi, tetapi pada pembentukan undang-undang. Itu penuh dengan dinamika, negosiasi, kemudian aspirasi dan sebagainya. Dan jika seluruh elemen masyarakat itu mengendaki masa jabatan kepala desa itu 5 kali 2, ya jadilah itu pembuat undang-undang memutuskan 5 kali 2. Tetapi sepanjang sekarang ini 6 kali 3 itu ya legal, itu tidak bertentangan dengan konstitusi, karena konstitusi tidak mengatur secara eksplisit masa jabatan publik di luar presiden dan wakil presiden. Gitu ya. Jadi saya kira sudah sangat jelas, dan ini pengetahuan baru yang kita peroleh dari Mahkamah Konstitusi gitu. Dan intinya memang ini para penggugat ini tadi ya yang dianggap tidak jelas dan
tidak relevan. Ini penting untuk melihat kembali ya. Jadi artinya kalau Anda mau berkuasa gitu ya, kan punya hak. Ya, artinya menunggu lama itu kan itu relatif itu. Sangat relatif. Jadi di video sebelumnya kan saya mengatakan begini. Ya, jadi kalau kepala desanya itu tidak beres gitu ya, selama 6 tahun menjabat itu tidak beres atau menyengsarakan rakyat, ya rebutlah kekuasaan itu, ganglanglah kekuatan rakyat, yakinkan pada rakyat bahwa kepala desa ini menyengsarakan rakyat dan Anda merebut kekuasaan. Dan itu contoh itu sudah banyak. Generasi muda yang mengambil alih atau merebut kekuasaan kepala desa itu tidak sedikit jumlahnya, ya. Jadi kepala desa yang diasumsikan tidak kompeten, tidak kapabel, ya manajerialnya buruk, menyengsarakan dan sebagainya itu tidak perlu ditunggu sampai 18 tahun, cukup 6 tahun, karena direbut kekuasaannya oleh generasi muda. Ya, jadi ini sekali lagi ini bukan soal regenerasi, tetapi perebutan kekuasaan. Ya, jadi kalau Anda bertemu dengan petahana yang main politik uang, ya jangan risau, jangan minta tolong Mahkamah Konstitusi, jangan main asumsi gitu ya. Tunjukkan pada rakyat bahwa Anda lebih hebat daripada politik uang. Ya, perkara nanti rakyat itu suka pada politik uang itu soal lain, ya. Karena memang ya begitulah gitu ya. Saya pernah mengatakan bahwa orang-orang yang menerima BLT itu adalah penduduk, orang-orang yang menerima money politics itu adalah rakyat. Jadi artinya rakyat itu sedang melakukan negosiasi kepada elit, meminta sesuatu yang cepat saji. Karena apa? Karena mereka belum menjadi warga negara dalam arti yang sebenarnya, karena pemerintah dan negara itu tidak hadir untuk mereka. Nah, yang pamungkas gitu ya, yang sudah diajarkan dari dulu tentang kita bernegara itu ya setiap orang itu betul-betul secara sempurna menjadi warga negara. Jadi kalau sudah menjadi warga negara itu artinya tidak doyan money politics. Termasuk saya ya, misalnya ya saya itu mau aja dikasih politik uang, tetapi kan tidak ada calon, baik calon kepala desa maupun calon legislatif yang memberi uang kepada saya. Saya malu untuk meminta money politics. Karena apa? Karena saya bersyukur, alhamdulillah saya sudah menjadi warga negara. Saya memperoleh penghidupan yang layak. Ya, saya bisa mengakses layanan publik. Saya taat aturan dan saya meskipun sedikit ya membayar pajak. Ya. Saya juga mengabdi untuk negara juga, untuk bela negara juga, begitu ya. Jadi artinya saya alhamdulillah itu bersyukur karena menikmati konstitusi. Ya, tetapi saya tidak perlu melawan masa jabatan kepala desa yang 6x3. Boleh dibilang bahwa yang masih melawan itu masih rakyat lah, belum warga negara kan begitu ya. Jadi saya tidak perlu, saya menekankan kepada para pihak termasuk para mahasiswa, kita harus secara jernih memahami politik uang yang diterima oleh rakyat. Itu adalah bentuk negosiasi rakyat kepada elit karena mereka itu ya tidak menikmati kehadiran pemerintah maupun negara dalam arti yang sebenarnya. Dan oleh karena itu mekanisme, sistem, proses pemerintahan mulai dari pemilihan kepala desa, pemilihan presiden, sampai penyelenggaraan sehari-hari, itu sebenarnya yang paling penting adalah mentransformasikan dari rakyat itu tadi, yang suka politik uang tadi, itu menjadi warga negara yang bermartabat, yang membayar pajak, yang taat pada aturan, yang memperoleh penghidupan layak, yang bisa mengakses pelayanan publik, dan sebagainya. Jadi ini maksud saya bahwa yang disebut warga negara tadi yang dituntut oleh para penuntut itu di situ itu. Jadi bukan hanya soal terlalu lama menunggu masa jabatan kepala desa sampai 18 tahun.
Tetapi warga negara yang sejati itu ya seperti yang sudah saya sampaikan. Dan kalaupun nanti kepala desa itu tidak mengarah pada pembentukan warga negara, itulah ada ruang civil society, ruang partisipasi. Jadi Anda bisa berpartisipasi dan itu hak konstitusional. Melawan kepala desa, melakukan class action terhadap kepala desa yang itu tidak beres, itu dilindungi oleh undang-undang. Dan kalau betul kepala desa itu korup, ya dilaporkan pada aparat penegak hukum. Sehingga kalau ada kepala desa yang korup, gitu, yang mencuri, yang merampok, itu tidak perlu lagi 6 tahun. Undang-undang desa sudah menegaskan kalau sisa jabatannya itu lebih dari 1 tahun, maka bisa pergantian antar waktu melalui musyawarah desa. Ya, saya kira jelas dan itu Anda bisa masuk. Karena Anda telah berjuang, ya ini misalnya contohnya begini ya. Contohnya ini kepala desa duduk 2 tahun ini, korup, ya diproses secara hukum, inkrah, ya di penjara begitu, kan kosong nih. Ketika Anda berjuang, ya Anda bisa menduduki masa jabatan itu sehingga tidak perlu menunggu 6 tahun apalagi 18 tahun. Jadi ini penalarannya juga bisa dikembangkan dan ini bukan soal regenerasi, bukan soal manajemen dan seterusnya, tapi ini adalah bagaimana penggunaan dan juga perebutan kekuasaan. Terima kasih.